Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi ya untuk data mining dan knowledge management di pertemuan 7. Untuk pertemuan 7 ini kita akan membahas tentang peran data mining yang berikutnya, yaitu untuk clustering ya, atau pembuatan cluster. Nah, di pertemuan 7 ini akan kita bahas tentang dasar-dasarnya dulu tentang clustering ya. Apa itu cluster, kemudian namanya tipe-tipe data, representasi data, terus bagaimana kita menghitung jarak gitu ya antara objek, kemudian apa saja pendekatan-pendekatan yang major dalam clustering dan juga summary. Setelah itu akan kita bahas satu algoritma clustering yang banyak dipakai, yaitu hierarchical clustering ya. Oke, kita masuk dulu ke dasar-dasar clustering dulu ya, clustering analytic basic. Dan kita masuk dulu ke introduction. Oke, jadi cluster itu adalah sekumpulan ya atau grup dari sebuah data objek atau point, sekumpulan data gitu ya, yang memiliki karakteristik dua ya. Jadi dia mirip atau berhubungan dalam grup yang sama. Jadi satu grup itu dia karakteristiknya mirip atau berhubungan, dan kurang mirip atau tidak mirip dan tidak berhubungan dengan objek pada klaster yang lain. Jadi satu klaster itu homogen dalam klaster gitu ya. Kemudian dia antar klaster itu heterogen. Nah, yang disebut dengan analisis cluster adalah kita akan menemukan kemiripan ya, similarity antar data berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan fitur-fiturnya ya dari setiap objek. Kemudian setelah itu kita mengelompokkan data-data atau objek-objek yang mirip ke dalam cluster-cluster dengan kriteria yang tadi ya. Jadi dalam satu cluster itu mirip antar objek-objek yang mirip atau sama. Kemudian dia tidak mirip antar clusternya. Nah, di sini cluster analysis merupakan unsupervised learning gitu ya. Jadi pembelajaran tanpa guru ya. Berbeda dengan yang pertama kita pelajari classification ya. Classification pasti dia supervised karena ada labelnya. Kalau cluster analysis di sini unsupervised karena kita tidak punya label ya. No predefined class. Tidak ada label untuk training datasetnya. Jadi kalau misalnya masih ingat yang dataset bunga iris gitu ya. Jadi labelnya kita hilangkan. Jadi cuma ada 4 ya, ada petal width, petal length, sepal width, sepal length saja. Tidak ada label kelasnya apa gitu ya. Nah, cluster analysis ini ada 2 task utama ya dalam melakukan cluster analysis. Yang pertama, sebetulnya ada berapa gitu ya jumlah cluster yang natural, numbernya. Berapa sih jumlah cluster yang pas gitu ya untuk sekumpulan data itu. Jadi sekumpulan data yang ada itu mau kita bagi jadi berapa cluster pasnya gitu ya. Dan task yang kedua adalah bagaimana kita mengelompokkan objek-objek secara benar gitu ya, dalam cluster yang pas juga. Jadi ada 2. Yang pertama bagaimana kita menentukan berapa sih jumlah cluster yang plus gitu ya, jumlah cluster yang pas. Yang kedua adalah bagaimana kita mengumpulkan data ke cluster yang benar, yang sensibel ya. Nah, di sini cluster analysis digunakan bisa sebagai standalone ya, standalone tools. Jadi untuk mendapatkan insight atau pengetahuan tentang distribusi data, kita lakukan clustering. Bisa juga untuk sebagai step pre-processing. Kita belum bahas tentang processing, nanti akan kita bahas setelah UTS ya. Jadi di sini clustering bisa juga sebagai step untuk pre-processing. Jadi untuk sebelum kita proses lebih lanjut gitu ya, datanya untuk penggunaan algoritma lain ya dalam sebuah sistem intelijen. Nah, kalau kita lihat ilustrasi seperti ini kira-kira ada berapa cluster nih ya? Kira-kira berapa cluster menurut apa ya? Sense gitu ya, menurut sense itu berapa cluster?
apakah satu klaster? Kalau satu klaster berarti nggak ada klaster satu, semuanya dalam satu kelompok. Apakah dua klaster? Dua klaster. Jadi ini mungkin bisa ini 5 klaster gitu ya, klaster kecil-kecil. Atau mau dibuat 2 klaster juga boleh gitu ya. Ya tadi ya, jadi task utama yang nomor 1 adalah bagaimana kita menentukan jumlah klaster yang pas, mau dibagi jadi berapa gitu ya. Apakah 5 atau 2 gitu ya. Nah, karena memang tidak ada labelnya, jadi sebetulnya tidak salah juga kalau kita buat sebagai 5 klaster ataupun 2 klaster ya, karena tidak ada labelnya. Kemudian untuk task yang kedua adalah bagaimana kita mengelompokkan objek-objek ke dalam klaster yang pas, yang sensibel gitu. Ya, contohnya adalah kalau ada beberapa hewan-hewan ya, kalau misalnya kriteria clusteringnya adalah bagaimana hewan-hewan tersebut berkembang biak gitu ya, tentu ini sudah pas ya. Ini yang cluster yang sebelah kiri adalah berkembang biak dengan melahirkan anaknya gitu ya. Yang sebelah kanan dengan bertelur misalnya. Tapi cluster yang kedua dengan anggota yang sama gitu ya, anggotanya sama. Mungkin ada perbedaan anggota kelompok cluster. Kalau misalnya kriterianya adalah keberadaan paru-paru misalnya. Ini cluster yang sebelah kiri adalah mereka tidak punya paru-paru ya, mereka punyanya adalah insang gitu, hidup di air. Yang sebelah kanan dia punya paru-paru ya, hidup di bisa menghirup udara di darat gitu ya. Nah, walaupun anggota kelasnya sama, tapi kalau clustering kriterianya berbeda, maka dia akan masuk ke dalam cluster yang berbeda. Ini adalah task apa namanya clustering yang kedua. Bagaimana kita mengelompokkan secara benar ya anggota-anggota atau objek-objek ke dalam cluster yang benar. Kemudian ini adalah contoh aplikasi yang real gitu ya, analisis cluster di dunia nyata. Contohnya adalah Google News. Di sini Google akan mengelompokkan berita-berita gitu ya. Jadi yang namanya berita itu pasti dia punya terdiri dari kalimat-kalimat ya. Kalimat itu terdiri dari kata-kata. Nah, di sini akan dilihat distribusi kata-kata dari artikel-artikel. Kalau distribusinya mirip-mirip gitu ya, distribusi kata-katanya mirip, maka oleh Google akan dikelompokkan dalam satu kelompok ya, satu cluster gitu. Jadi kata juga bisa didistribusikan ya. Kita lihat distribusi kata-katanya. Kalau misalnya kata-katanya banyak yang mirip gitu ya, maka akan dikelompokkan dalam satu cluster. Aplikasi lainnya di bidang analisis genetik ya, ini bioinformatika ya. Bagaimana cluster tentang gen itu kan banyak gitu ya. Kemudian ada juga bagaimana kita mengorganisasi computing cluster untuk social network analysis, ini untuk sosial media gitu ya. Bagaimana hubungan antar objek gitu misalnya. Kemudian bisa juga digunakan untuk segmentasi pasar gitu ya. Jadi bagaimana objek-objek itu kita kelompokkan berdasarkan market segment gitu ya. Juga kita bisa menggunakan cluster itu untuk menganalisis data astronomis gitu ya. Cluster-cluster bintang dan seterusnya. Jadi banyak sekali tas-tas di dunia nyata yang membutuhkan analisis clustering gitu ya. Yang pertama misalnya di bidang bank atau internet security, bagaimana kita bisa menemukan pola-pola kalau misalnya terjadi transaksi yang fraud gitu ya, atau spam. Tentu spam dengan fraud memiliki karakteristik atau pola-pola yang berbeda dengan transaksi yang benar gitu ya. Sini karena memang belum ada labelnya, baru kita bisa cek setelah di cluster gitu ya, baru kita labeling ya. Kemudian bisa juga di bidang biologi untuk pembuatan taksonomi misalnya, di perencanaan kota, mengidentifikasi kumpulan rumah-rumah gitu ya berdasarkan tipe-tipe rumah, nilai dan sebagainya, lokasi geografis.
Ya, banyak sekali aplikasi dari clustering analitik ya, dari berbagai bidang kehidupan. Nah, ini ada sedikit tebak-tebakan gitu ya. Jadi karena clustering merupakan algoritma yang unsupervised, kira-kira dari 4 task ini mana yang merupakan unsupervised learning algoritma yang unsupervised. Nomor 1, kita diberikan email yang berlabel spam dan bukan spam. Kemudian buat spam filter. Klasifikasi ini karena ini klasifikasi, kita punya label. Kalau ada labelnya pasti dia bukan unsupervised. Kalau ada labelnya pasti dia supervised learning. Jadi yang pertama ini merupakan supervised learning algorithm. Yang kedua diberikan beberapa artikel yang ditemukan di web, berita gitu ya. Kelompokkan artikel berita berdasarkan cerita-cerita yang sama. Nah, ini pengelompokan ya, ini grouping. Kita tidak punya label ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan story ya. Artinya kalau same story artinya berarti distribusi kata-kata dalam berita itu mirip-mirip. Kalau mirip-mirip jadikan satu grup. Nah, ini baru dia merupakan unsupervised learning algorithm. Ini kita centang, kita cek. Kemudian yang ketiga, ada database dari customer. Kemudian secara otomatis dicari segmen market dan kelompokkan customer berdasarkan segmen-segmen market yang berbeda. Ini juga sama, artinya di sini customer data tidak ada labelnya. Berdasarkan karakteristik customer, misalnya dia hanya punya misalnya umur gitu ya, kemudian dia sukanya apa saja dan sebagainya. Di sini juga merupakan unsupervised algorithm ya. Jadi yang ketiga ini juga merupakan unsupervised algorithm. Yang keempat, berikan sebuah dataset pasien yang terdiagnosa diabetes atau tidak. Nah, ini sudah dari awal sudah kita lihat ada labelnya ya, labelnya diabetes atau tidak. Jelas ini merupakan supervised learning algorithm, klasifikasi ya. Buat klasifikasi apakah pasien baru itu nanti akan punya diabetes atau tidak berdasarkan fitur-fiturnya. Jadi yang merupakan unsupervised learning algorithm adalah yang kedua dan yang ketiga ya. Ya, cek. Oke, sebelum kita membuat cluster gitu ya, kita perlu tahu dulu kan tadi ya, jadi tiap objek itu kalau misalnya mirip dia dalam satu cluster. Mirip atau dekat gitu ya. Similar or related. Bagaimana cara kita menentukan dua objek itu apakah similar atau related, mirip atau dekat gitu ya. Nah, caranya kita harus tahu dulu jarak antar objeknya, jarak atau similarity-nya. Kita perlu menghitung jaraknya atau kita perlu menghitung similarity-nya. Kalau objek yang dekat, itu berarti jaraknya kecil gitu ya. Kalau jaraknya 0 berarti kan dia jarak antar objek dengan diri sendiri kan 0 gitu ya. Makin kecil jarak maka dia makin dekat dua objek. Demikian juga makin similar ya, makin similar dua objek maka dia akan memiliki peluang untuk kita masukkan ke dalam cluster yang sama. Oke, ini tipe data dan representasi data ini sudah kita bahas sebelumnya, sebetulnya ada discrete dan continuous. Tidak kita bahas lagi. Nah, kalau representasi data ini bisa kita nyatakan dalam data matrix dan juga dalam distance atau dissimilarity matrix. Kalau ini berarti matriks jarak gitu ya, atau matriks dissimilarity. Sini 0 karena nanti adalah jarak antar objek dengan dirinya sendiri, itu pasti 0 gitu ya. Ini jarak objek 2 dengan 1 dan seterusnya. Jadi karena yang segitiga atasnya itu pasti sama dengan segitiga bawah, maka cukup kita ambil yang segitiga bawah saja. Nah, sebagai contoh nih ya, kita punya 4 buah data point. Katakan dia punya 2 fitur X dengan Y. Kalau kita plot ke dalam sebuah gambar seperti ini jadinya, P1 fitur X-nya 0, fitur Y-nya 2. Kalau kita plot seperti ini gitu ya. P2 2,0 dan seterusnya, P3 dan P4. Di sini kita mau hitung jarak ya. Jadi untuk melakukan pengelompokan kita harus tahu dulu jarak. Harus tahu dulu jarak atau
kemiripan. Objek yang jaraknya dekat itu memiliki peluang untuk dikelompokkan ke dalam satu klaster. Ini kalau untuk representasi jaraknya ini adalah distance matrix atau dissimilarity matrix. Sini jarak yang kita pakai adalah jarak Euclidean. Jarak Euclidean adalah jarak antar dua titik langsung, ya, jarak langsung antar dua titik. Sini jarak antara P1 dengan P1 itu adalah 0 ya, karena jarak sebuah objek dengan dirinya sendiri adalah 0. Ini ke bawah juga sama ya, 0 semua. Jarak P2 dengan P2 ya 0 gitu ya. Jarak antara P1 dengan P2 ya. Ini karena Euclidean berarti pakai akar gitu ya. Akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar 8 ya. Jadinya 2,828. Jarak antara P1 dengan P2 adalah 2,828. Sini ini juga sama ya. Jarak antara P1 dengan P3 adalah 3,162. Juga sama. Jadi untuk segitiga bawah itu adalah nanti cuma cerminan segitiga atas. Makanya di sini kita gunakan cukup satu bagian saja ya. Yang atasnya tidak kita ambil karena sebetulnya sama saja. Ini data matriks adalah untuk ini datanya itu ya, data matriksnya. Ini adalah matriks jaraknya. Nah, sebetulnya jarak tidak hanya satu ya, ada banyak jarak yang bisa kita pakai. Ini adalah jarak Minkowski. Kalau P-nya 1, maka akan menjadi jarak Manhattan, city block distance. Kalau P-nya 2, maka akan jadi Euclidean distance ya, jarak tadi yang sudah kita bahas. Jadi, mau pakai jarak yang mana gitu ya, mau pakai jenis jarak yang mana adalah sesuai dengan domain persoalannya. Kira-kira lebih pas menggunakan jarak yang mana gitu ya. Ini contoh yang tadi, data matriksnya ya, P1 sampai P4. Kalau kita lihat jarak secara Manhattan, jarak P1 dengan P1 0, jelas ya. Jarak P1 dengan P2 4. Bagaimana cara menghitungnya? Ini kalau Manhattan dia ke bawah dulu 2 gitu ya, P1. Ini kan jarak antara P1 dengan P2. Ke bawah 2 ditambah ke kanan 2. 2 tambah 2 jadinya 4 ya. Jarak P1 dengan P3 ke bawah 1 ditambah ke kanan 3. 1 tambah 3 4 gitu ya. Itu adalah jarak Manhattan. Jadi dia tidak bukan jarak secara langsung gitu ya, tapi jarak antara ke bawah dulu ke kanan gitu ya. Ya sebetulnya ini mirip-mirip dengan misalnya berapa jarak antara Jakarta dengan Bandung gitu ya. Kalau kita gunakan jarak Euclidean, berarti kita tarik garis lurus dari kantor gubernur Jawa Barat di Bandung gitu ya, ke kantor gubernur DKI Jakarta garis lurus. Itu namanya kita pakai jarak Euclidean. Tapi kalau kita gunakan jarak Manhattan, berarti untuk dari Jakarta sampai Bandung kan tidak mungkin kita lurus itu ya. Pasti kita harus lewat jalan raya gitu ya. Jalan raya di mana dia belok-belok gitu ya. Belok kiri, belok kanan gitu ya. Maka dihitung kalau Manhattan kita hitung berapa jalan yang harus ditempuh ya, jalan rayanya dari Jakarta ke Bandung. Gitu ya, tuh kira-kira bedanya, ilustrasi perbedaan antara jarak Manhattan dengan jarak Euclidean. Kalau Euclidean kita tarik garis lurus antara kantor gubernur Jawa Barat dengan DKI. Kalau jarak Manhattan kita hitung berapa sih jarak yang harus ditempuh melewat jalan raya, belok kiri, belok kanan, seterusnya dari Jakarta sampai ke Bandung. Nah, tadi mau pakai jarak yang mana tergantung dengan domain persoalannya. Selain jarak, tadi kan ukurannya bisa juga similarity ya. Jadi selain jarak kita gunakan, bisa juga kita pakai ukuran kemiripan ya, similarity. Tadi kan kriterianya adalah mirip atau dekat ya. Nah sekarang kita lihat yang kemiripan. Jadi sebuah objek dikatakan mirip gitu ya dengan objek yang lain kalau di sini ini adalah ukurannya adalah similarity ya, cosine similarity namanya. Jadi kalau ada untuk X dan Y gitu ya. Misal kita punya dua buah objek X dan Y dengan jumlah fitur yang sama, maka
kemiripan antara X dengan Y bisa kita hitung dengan cosine similarity. Kita hitung sudutnya ya. Sudutnya. Jadi dot product dari X dan Y dibagi dengan sini adalah panjang vektornya. Kemudian kemiripan antara X dengan Y adalah 1 dikurangi kosinus X, Y. Akan kita lihat seperti apa gitu ya. Jadi ini kalau misalnya domainnya adalah tadi ya misalnya berita ya. Berita dia memiliki distribusi kata-kata yang mirip gitu ya dengan satu sama lainnya. Dokumen misalnya, berita atau dokumen, maka lebih pas sekiranya kalau kita gunakan kemiripan. Jadi bukan pakai jarak. Satu dokumen dengan dokumen lain dikatakan mirip ya. Jadi bukan jauh ya, bukan jauh atau dekat tapi mirip dan tidak mirip. Jadi bisa kita pakai dua buah ukuran mau jarak atau kemiripan. Kalau dokumen mungkin lebih tepat kalau kita pakai kemiripan. Ya. Dokumen yang mirip-mirip kita kelompokkan jadi satu klaster gitu kan. Yang tidak mirip ada di klaster yang lain. Jadi dokumen itu sebutannya mirip ya, bukan jauh ya. Tapi kalau mungkin tadi yang titik tadi adalah kita pakai distance. Nah di sini cosine measure bisa kita gunakan di information retrieval yang tadi maksudnya yang kemiripan antar dokumen atau berita gitu ya. Kemudian juga pada taksonomi biologi, jadi kemiripan antar spesies misalnya gitu ya. Jadi bisa kita ambil. Nah, ini contohnya. Cosine measure antar dua objek. Misalnya kita punya X1 dengan X2. Ini dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya X itu punya 7 fitur. Fiturnya sama dengan nilai yang berbeda ya. 7 fitur, kemudian nilainya berbeda. Kemiripan antara X1 dengan X2. Sini kita hitung dulu dot produknya X1 dot X2. 3 kali 1 ditambah 2 kali 0 ditambah 0 kali 0 tambah 5 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 2. Hasilnya 5 ini dot produknya. Kemudian panjang X1 adalah kita akarkan semuanya. 6,48, panjang X2 adalah 0,45. Kemudian kita hitung cos antara X1 dengan X2. 5 per 6,48 kali 2,45 hasilnya kurang lebih 0,32. Kemudian X1, X2, kemiripannya 1 min cos X1, X2, hasilnya adalah 0,68. Jadi kalau misalnya kosinus, kalau kosinus kan kalau misalnya cos 0 kan 1 ya. Kalau cos, jadi kalau misalnya X1 dan X2 itu sama gitu ya, maka cos X1, X2 kan hasilnya kan 1 gitu ya. Kemudian dx atas 2 adalah 1 dikurang cos X1, X2 hasilnya 0,68. Ini kalau kita gunakan ukuran kemiripan. Kalau kita gunakan jarak, berarti ya tinggal kita kasih. Kalau Euclidean berarti kita kasih akar gitu ya. Akar 3 kurang 1 kuadrat ditambah 2 kurang 0 kuadrat, ya cukup pakai akar saja. Kalau jarak Manhattan berarti 3 kurangi 1, 2 ya. 2 tambah 2 kurang 0 tambah 0 tambah 5 kurang 0, itu adalah jarak Manhattan. Jadi bisa kita pakai jarak atau kita bisa gunakan cosine measure ya, kemiripan antar objek. Oke, ini masih bahas jarak. Jadi untuk bagaimana kalau fitur-fiturnya tidak numerik gitu ya. Kalau numerik kan kita bisa kurangi ya, bisa langsung kita kurang, bisa kita langsung tambah gitu ya. Tapi kalau untuk fitur yang tidak numerik, di sini fitur yang biner misalnya, bagaimana kita ngitung jaraknya? Berapa jarak antara yes dengan no misalnya. Jadi ini fitur yang non numerik gitu ya. Nah, di sini bisa kita gunakan, bisa kita ukur juga ya jarak untuk fitur yang tidak numerik. Jadi kalau untuk fitur yang binary 0 dan 1 gitu ya, kita bisa konversi ke 0 dan 1. Kemudian kita buat ada namanya contingency table ya. Untuk fitur biner X dan Y. Jadi untuk fitur X dan fitur Y, misalnya fitur X dan fitur Y sama-sama binary fitur ya, yes or no misalnya.
kita mau hitung jaraknya ya. Jadi kalau sama-sama 1 adalah A, kalau X-nya 1, Y-nya 0 adalah B, X-nya 0, Y-nya 1 adalah C, X-nya 0, Y-nya 0 adalah D. Jadi A adalah jumlah fitur yang 1 untuk X dan Y. Jadi X-nya adalah 2 objek yang berbeda gitu ya. B adalah jumlah fitur yang 1 untuk X tapi 0 untuk Y, dan sampai D ya. D adalah jumlah fitur yang 0 untuk X dan Y. Nah, untuk jarak yang bersifat binary, di sini kalau misalnya dia simetrik fiturnya gitu ya. Maksudnya fitur yang simetrik adalah untuk 1 dan 0 dia sebetulnya sama aja ya. Weight-nya sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada preference apakah hasilnya 0 atau 1, misalnya gender. Kan laki-laki dan perempuan kan sama gitu ya, yang equal ya. Jadi kalau untuk fitur yang simetrik, yang equal, ini adalah rumusnya, B plus C dibagi A plus B plus C plus D. Ini B plus C-nya tadi sudah kita lihat di sini ya, rumusnya. Kalau untuk yang asimetrik berarti ada perbedaan ya, untuk pengkodean, misalnya positif atau negatif. Mungkin kita pengen kalau penyakit ya pengennya negatif gitu kan, tidak ada perbedaan. Maka jaraknya adalah B plus C dibagi A plus B plus C. Ini bedanya cuma di D ini ya, yang di bawah tidak ada D-nya. Oke, kita lihat contoh bagaimana kita menghitung jarak untuk fitur-fitur yang tidak numerik, fitur yang biner. Di sini misalnya ada 3 buah objek, yaitu Jack, Mary, dan Jim. Kemudian ini jenis kelaminnya, ini Jack laki-laki, Mary perempuan, Jim laki-laki. Kemudian ini fitur-fiturnya, misalnya ada 1, 2, 3, ada 6 fitur, di mana Y adalah yes atau P atau positif gitu ya, dan N adalah negatif. Yes sama dengan positif ya, jadi 1 ya, negatif misalnya 0. Pertama kita ubah dulu Y dengan P jadi 1, kemudian N jadi 0 ya, kita ubah. Kita mau ngitung jarak antar objek. Berapa sih jarak antara Jack dengan Mary? Berapa sih jarak antara Mary dengan Jim? Jadi kalau dibuat cluster, maka kan objek yang jaraknya dekat kan akan dalam satu cluster gitu ya. Oke, sekarang gender merupakan symmetric feature ya, less important, nggak penting. Jadi di sini kita tidak hitung, tidak kita abaikan dulu. Kita akan melihat fitur yang tidak simetris. Jadi ada 6 ini ya. Oke, sekarang kita lihat misalnya jarak antara Jack dengan Mary. Jack dengan Mary, berapa fitur yang sama-sama 1? Di sini Jack dengan Mary di favor sama-sama 1. Kemudian di tes 1 juga sama-sama 1. Berarti ada 2 ya. Ada 2 yang sama-sama 1 ya. Yang A-nya tadi 1 ya. B adalah fitur yang 1 untuk X tapi 0 untuk Y. Kita lihat B-nya di sebelah sini ya. B adalah yang X-nya 1, Y-nya 0. Untuk yang Jack-nya 1, kemudian Mary-nya 0, nah, ada di mana ya? Di sini tidak ada 0 ya. Tapi kalau yang Mary-nya 1, Jack-nya 0, itu ada di tes nomor 3 ya. Ada 3. Kemudian yang semuanya 0. Yang semuanya 0 ada di CAF, tes 2, dan tes 4. Ada 3. Jadi jarak antara Jack dengan Mary, ini adalah 0 plus 1, B plus C dibagi A plus B plus C, 2 plus 0 plus 1. 1 per 3, 0,33. Itu jarak antara Jack dengan Mary. Dengan cara yang sama kita cari jarak antara Jack dengan Jim. Didapatkan jaraknya 0,67. Kemudian jarak antara Jim dengan Mary. Sini kita dapatkan hasilnya adalah 0,75. Kesimpulannya adalah Jack itu lebih dekat dengan Mary ya dibandingkan dengan Jim. Jadi Jack lebih dekat dengan Mary karena di sini jaraknya lebih kecil. Semakin kecil jaraknya maka objek itu semakin
ya semakin dekat ya. Makin kecil jaraknya, maka objek itu makin dekat. Kemudian Jim dia lebih dekat dengan Jack dibandingkan dengan Mary. Karena Jim jaraknya dengan Jack jarak 0,67, Jim dengan Mary jaraknya 0,75 gitu ya. Kemudian Mary dia paling dekat dengan Jack dibandingkan dengan Jim karena 0,35 dengan 0,75. Jadi makin kecil jaraknya, maka dua objek itu dikatakan semakin dekat. Semakin dekat, maka semakin besar peluang dia akan digabungkan dalam satu cluster. Oke. Ini cara menghitung untuk objek yang fiturnya binary ya. Fiturnya tidak numerik tapi binary. Nah, di sini bagaimana kalau misalnya bukan hanya binary, yes or no, tapi bisa juga lebih dari dua kemungkinan. Misalnya warna kan bisa misal merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Jadi ada banyak pengkodean. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka ada cara yang lain ya. Jadi ada dua metode untuk menghandle variabel dengan fitur tersebut. Yang pertama adalah kita gunakan simple mismatching. Jarak antara objek X dengan Y adalah jumlah fitur yang mismatching antara X dengan Y dibagi total fiturnya. Metode yang kedua adalah kita konversi ke variabel biner ya. Jadi kita kodekan secara biner. Jadi kalau misalnya sebuah fitur bisa 3 kemungkinan yang isinya ya, misalnya red, yellow, dan blue, maka kita kodekan secara biner ya. Jadi ada 3 ya, 3 red, yellow, dan blue. Nanti kan kita kodekan secara biner ya. Kita lihat caranya. Oke, ini misal kita akan menghitung dua buah objek dari 1 dan 2, jaraknya berapa ya, di mana masing-masingnya memiliki fitur yang non-numerik ya. Jadi misalnya di 1 dan D2, kalau menggunakan simple mismatching, jadi kita hitung berapa sih fitur yang mismatching ya, dibagi dengan jumlah fitur. Ini fiturnya ada 4, ada outlook, temperatur, humidity, dan windy. Yang mismatching ada 2 ya. Di sini yang beda ada 2. Jadi 2 dibagi 4. Setengah. Jarak antara D1 dan 2 adalah setengah. Kalau misalnya semuanya sama, misalnya outlook-nya sama-sama sunny, temperaturnya sama-sama high, humidity sama-sama normal, windy-nya sama-sama strong, maka yang mismatching kan 0 ya. Jadi simple mismatching 0/4. Kalau 0 berarti D1 dan D2 adalah 0 ya jaraknya. Kalau 0 berarti D1 sama dengan D2. Jadi makin kecil jaraknya, maka makin mirip atau makin dekat dua buah objek tersebut. Kalau misalnya fiturnya sama semua, ya berarti jaraknya 0. Berarti sama ya antara objek D1 dengan D2. Tapi kalau semua fiturnya beda, 4-4-nya beda, berarti jaraknya adalah 4/4. 1. Jadi jarak maksimalnya 1 gitu ya. Kalau semuanya beda, maka 1. Untuk fitur yang non-numerik, kalau jaraknya 1, berarti dianggap semuanya beda. Metode kedua di sini kita gunakan fitur, jadi kita konversi ya ke dalam biner. Sini outlook kan bisa 3 macam ya. Sunny, overcast. Kan kalau sunny berarti 100 misalnya. Kalau overcast 010, rain 001. Demikian juga temperatur bisa kita konversi ke, kalau high berarti nanti dapatnya 100 gitu ya. Kalau mild 010, kalau cool 001. Humidity hanya ada 2 macam, high dan normal, berarti 10 dan 01. Wind juga sama, strong and weak 10 dan 01. Seperti ini misalnya. Kita kodekan seperti ini ya, berarti yang mismatching-nya juga 2 ini ya, sama ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang apa sih pendekatan clustering ya, yang major yang ada. Yang pertama adalah pendekatan hierarkis gitu ya, hierarchical approach. Di sini kita membuat dekomposisi hierarkis terhadap set data ya, menggunakan kriteria tertentu. Di sini kita bikin di sini ada namanya dendrogram ya. Ini dendrogram namanya. Di sini misalnya metode algoritma yang ada aglomeratif, Diana, Agnes, Burst, dan Rock dan seterusnya.
Ini adalah pendekatan hierarkis. Jadi kita buat dekomposisi hierarkis, ada hierarkinya gitu ya, hierarki. Nanti kan kita lihat seperti apa cara kerjanya. Yang kedua adalah pendekatan partitioning. Di sini kita buat partisi-partisi gitu ya. Kemudian kita evaluasi partisinya berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu misalnya minimum sum of square, distance cost, jarak paling minimum gitu ya, sum of square-nya. Ini metode yang banyak dipakai adalah K-means, K-medoid, dan Clarence, dan sebagainya. Jadi kita partisi, kita buat di sini satu cluster, ini satu cluster gitu ya. Mau seperti ini ya, nanti ada kriterianya ya. Pendekatan berikutnya adalah berdasarkan density based approach, kepadatan gitu ya. Pendekatan berdasarkan kepadatan, jadi kalau misalnya suatu lokasi dia padat, padatan data, maka akan menjadi satu klaster misalnya, ini satu klaster sendiri, satu klaster, juga satu klaster. Metode yang banyak contoh algoritmanya adalah DB-scan, yang salah tulis ya, harusnya DB-scan. Kemudian optics dan clue dan lain-lain. Yang dilihat adalah ukurannya adalah kepadatan dalam satu wilayah, kepadatan objek. Bisa juga model base. Di sini kita buat model generatif gitu ya, dihipotesiskan untuk setiap cluster. Kemudian kita cari best fit untuk tiap model terhadap satu dengan lainnya. Contohnya ada Gaussian mixture model, COPEP, dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali pendekatan clustering ya. Ada juga spectral clustering approach ya, kita ganti atau kita ubah dataset ke dalam weighted graph menggunakan konsep graph gitu ya, vertex dan edge. Kemudian kita potong graph ke dalam sub-sub graph yang sesuai ya, menggunakan analisis spektral. Contoh algoritmanya normalized cut gitu ya. Jadi kalau ada data seperti ini, maka hasilnya adalah kita punya dua buah cluster. Contohnya. Kemudian ada juga ensemble approach. Ini mengkombinasikan berbagai hasil clustering ya. Jadi ada evidence accumulation, base, graph base, dan lain-lain. Jadi misalnya kita kombinasikan hasil adalah seperti ini, adalah untuk ensemble ya. Ensemble approach. Jadi banyak sekali pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melakukan cluster. Intinya adalah data yang berbeda mungkin lebih pas menggunakan pendekatan yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat karakteristik datanya, maka kita lihat dulu yang pas untuk data tersebut, kira-kira metodenya clusteringnya itu apa. Gitu ya. Oke, ini adalah summary. Sudah masuk ke summary di bagian pertama. Jadi analisis clustering adalah kita mengelompokkan objek-objek berdasarkan jaraknya atau kemiripannya gitu ya. Dan di sini analisis clustering memiliki aplikasi yang sangat banyak di dunia nyata. Kemudian karena kita mengelompokkan berdasarkan jarak atau kemiripan, maka pengukuran jarak itu menjadi hal yang sangat penting. Pengukuran jarak atau kemiripan menjadi hal yang penting sebelum kita melakukan clustering. Kemudian ada banyak sekali pendekatan-pendekatan clustering, misalnya partitioning approach, hierarchical approach, density based, dan lain-lain. Tergantung dari data yang kita punya, mana yang paling pas dipakai untuk pendekatan clusteringnya. Kemudian masih ada beberapa research yang terkait dengan analisis cluster. Di sini tadi, kalau misalnya kita punya bentuk yang sebuah data gitu ya, itu berapa sih jumlah pas dari jumlah clusternya mau dibagi berapa gitu, itu masih menjadi research gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya fitur-fiturnya itu mix, ada yang numerik, ada yang nominal gitu ya. Bagaimana sih ngitung jaraknya gitu ya, itu masih merupakan isu juga. Kalau semuanya numerik atau semuanya nominal kan bisa kita hitung dengan mudah ya, tapi kalau misalnya campur gitu ya, bagaimana cara kita ngitung jaraknya. Kemudian bagaimana kalau datanya sangat besar, big data gitu ya. Kemudian bagaimana kalau memiliki dimensionalitas yang besar, jadi jumlah kolomnya banyak, gitu. Kolomnya ribuan atau ratusan ribu. Bagaimana cara kita
menghandle dimensionalitas yang besar. Kemudian kita juga tidak bisa bagaimana mengevaluasi performa ya, karena kita nggak punya label ya. Ground truthing maksudnya label. Karena nggak punya label, kita nggak bisa ngitung bagaimana evaluasi performanya. Beda dengan yang klasifikasi, kita bisa bikin confusion matrix gitu ya. Dari confusion matrix itu kita bisa mengevaluasi performa dari algoritma klasifikasi. Tapi kalau di clustering ini tidak ada, karena tidak ada label, maka kita sulit ya untuk mengevaluasi performa dari algoritma yang kita pakai. Oke, berikutnya kita masuk ke salah satu contoh clustering. Di sini menggunakan pendekatan hierarkis, hierarchical clustering. Ini contoh satu metode yang banyak digunakan ya di analisis cluster, clustering hierarkis. Pertama introduction dulu, kemudian bagaimana kita menghitung jarak antar cluster, kemudian algoritma aglomeratif. Ini salah satu contoh hierarchical clustering itu ya, aglomeratif algorithm. Contoh dan demo, relevant issue, dan summary. Oke, kita masuk ke hierarchical clustering approach yang tadi kita bahas yang pertama ya, pendekatan hierarkis. Jadi analis cluster ya, typical analysis cluster, pendekatan yang umum ya. Pendekatan cluster analisis dengan cara mempartisi dataset secara sekuensial. Jadi partisi itu dilakukan secara sekuensial. Kemudian kita bikin layer-layer gitu ya, layer-layer untuk setiap partisinya. Sini kita tidak perlu tahu mau dibagi berapa cluster, nanti akan kita buat sendiri, akan terbentuk dengan sendirinya. Kemudian ini juga sama, gitu. Dia akan menggunakan distance matrix yang sudah kita bahas sebelumnya sebagai kriteria clustering. Nah, untuk hierarchical clustering sendiri ada dua pendekatan ya, aglomeratif atau divisif. Jadi ini sebenarnya cuma arah saja, arah clusteringnya. Mau dari, kalau aglomeratif berarti awalnya setiap data itu merupakan cluster sendiri. Kemudian di setiap layer-layer, setiap langkahnya, setiap sequence akan digabungkan menjadi cluster yang lebih besar, lebih besar, lebih besar gitu ya. Dan pada akhirnya akan menjadi satu cluster besar. Itu namanya aglomeratif. Jadi awalnya dari setiap objek dari satu cluster, kemudian lama-lama dalam perjalanannya akan digabungkan, gabung. Pada akhirnya akan menjadi satu cluster besar. Kalau divisif kebalikannya, pada awalnya semua objek itu dianggap satu cluster besar, satu cluster, kemudian dipecah-pecah gitu ya. Pada akhirnya nanti setiap objek menjadi cluster sendiri. Ini cuma pendekatan arah saja, aglomeratif dengan divisif ya. Jadi misalnya ilustrasinya antara aglomeratif dengan divisif. Kalau kita punya data, ada 5 data, A, B, C, D, E. Kalau aglomeratif, ini panah ke kanan ya. Step 1, semua objek merupakan cluster tersendiri. Step kedua, baru kita gabungkan misalnya A dengan B ya, jadi satu cluster. Kemudian D dengan E jadi satu cluster. Step 2. Step 3, misalnya C, D, E jadi satu cluster. Step terakhir adalah satu cluster berisi A, B, C, D, E. Jadi awalnya dianggap satu cluster sendiri, akhirnya adalah satu cluster besar yang berisi semua anggota data ya, semua objek. Kalau divisi kebalikannya, jadi di sini panahnya kebalik. Awalnya adalah satu cluster besar dulu, kemudian dipecah-pecah. Ini ada CDE ya, dengan DE misalnya pecah. Jadi AB pada akhirnya adalah semua cluster jadi satu cluster sendiri, itu kalau divisif. Cuman beda arah saja ya antara aglomeratif dengan divisif clustering. Nah, kemudian karena di sini adalah jarak cluster, kita perlu menghitung jarak antar cluster. Bedakan antara jarak antar cluster dengan jarak antar objek. Jadi jarak antar cluster beda dengan jarak antar objek. Jarak antar cluster bisa kita ada 3 macam jarak ya. Pertama single link atau single linkage. Single linkage yang dihitung adalah jarak terkecil ya antar elemen cluster. Jadi jarak terdekat
Kan satu cluster dia anggotanya banyak ya, banyak objeknya. Kalau single linkage adalah jarak minimum atau jarak paling kecil ya. Jadi inilah objek yang paling dekat itu menjadi jarak cluster. Bedakan antara jarak cluster dengan jarak objek. Ini kalau jarak cluster single linkage, maka yang dihitung adalah objek yang terdekat, kita hitung jaraknya. Kalau complete linkage kebalikannya, yang dicari adalah jarak yang paling jauh, ya, objek yang paling jauh, itu menjadi jarak cluster. Kemudian kalau average, kita hitung rata-rata dari setiap objek untuk menjadi jarak cluster. Sekali lagi, bedakan antara jarak cluster dengan jarak objek ya. Kalau jarak cluster bisa 3 macam ya. Walaupun sama-sama Euclidean, misalnya Euclidean distance yang dipakai, nah jarak cluster bisa tiga macam. Tapi kalau jarak objek hanya satu macam saja. Oke, contoh. Misal di sini kita punya 5 buah objek. Kemudian misalnya akan kita buat jadi 2 cluster saja. Cluster 1 anggotanya A dengan B. Cluster 2 anggotanya adalah C, D, dan E. Jadi dari 5 objek, ini kita kelompokkan dalam 2 cluster, C1 dan C2. C1 anggotanya AB, C2 anggotanya CDE. Oke, langkah pertama adalah kita bikin dulu distance matrix ya. Untuk setiap objeknya. Ini distance matrix ya. Karena cuma hanya satu fitur saja, berarti tinggal dikurangi saja. Jarak A dengan B adalah 1 dikurang 2. Nilai mutlaknya ya, 2 kurang 1 adalah 1. Jarak A dengan C 1 dikurang 4, 3 gitu ya. Kemudian kita hitung jarak antara cluster 1 dan cluster 2. Cluster 1 anggotanya A dengan B, cluster 2 anggotanya CDE. Jarak antara C1 dan C2 kalau kita gunakan single linkage, maka kita cari nilai minimum ya. Nilai mana yang minimum dari jarak AC, AD, AE, BC, BD, AE. Yang paling minimum yang mana? Jadi jarak AC adalah 3, AD adalah 4, jarak AE 5, jarak BC adalah 2, jarak BD adalah 3, jarak BE adalah 4. Mana yang paling minimum? Yang minimum adalah 2. Ya, 2. Itu adalah jarak antara BC. Jadi jarak cluster 1 dengan cluster 2 adalah 2 kalau kita gunakan konsep single linkage. Kalau complete linkage, maka jarak cluster 1 dengan cluster 2 adalah kita cari nilai maksimumnya. Di sini 5 ya. 5 adalah jarak antara AE ya, 5. Kalau average berarti semuanya kita hitung dan kita bagi ya. Kita rata-ratakan. Hasilnya adalah 3,5. 3,5 ini adalah jarak antara cluster 1 dengan cluster 2. Jadi ingat ini sudah jarak cluster ya, bukan lagi jarak antara objek. Jarak cluster, di sini ada 3 macam. Kalau kita hitung single maka 2, kalau complete 5, kalau average berarti 3,5. Tinggal nanti mau pakai yang mana. Mau pakai jarak cluster yang mana yang akan digunakan. Nah, kembali ke algoritma aglomeratif. Nah, di sini ada cara kerjanya ya. Cara kerja dari algoritma aglomeratif. 3 langkah ya. Langkah 1, kita konversi semua objek menjadi distance matrix. Nah, ini tadi sudah, ini langkah pertamanya. Kemudian pada awalnya kita set tiap objek sebagai cluster sendiri. Nah, kan dari awalnya semua objek adalah satu cluster ya. Jadi kalau ada n objek, maka di awal kita punya sejumlah n cluster. Kemudian kita ulang ya, repeat until jumlah clusternya jadi 1. Jadi digabung sampai pada akhirnya hanya ada 1 cluster besar. Cara menggabungkannya adalah kita merge atau kita gabungkan matriks yang paling dekat. Nah, matriks yang paling dekat adalah yang jaraknya paling kecil ya, ada ya. Cluster yang jaraknya kecil kita gabungkan jadi 1 cluster, kita merge. Kemudian kita update matriks jaraknya. Dan seterusnya sampai akhirnya adalah nomor clusternya 1. Oke, kita lihat contohnya supaya lebih mudah memahami. Misal kita punya 6 buah objek dengan 2 buah fitur, misalnya fiturnya cuma X1 dan X2 gitu ya. Dengan nilainya adalah nilai numerik. Ini adalah data matriksnya. Ini kalau kita plot ke dalam gambar ya. Pertama kita buat dulu distance matrix, matriks jarak untuk setiap objek ya.
Sini misal kita gunakan jarak yang dipakai adalah jarak Euclidean. Kita pakai jarak langsung ya, jarak 2 titik. Sini setelah jadi dites matrik kita lihat ternyata yang paling dekat gitu ya. Ini adalah F dengan D. Yang cluster yang jaraknya paling dekat kita merge, kita gabungkan. Jadi D dengan F akan menjadi satu cluster. Nah, D dan F karena jaraknya paling kecil maka akan jadi satu cluster. Itu langkah yang pertama, iterasi 1. Kita merge cluster yang paling dekat. D dengan F sudah jadi satu cluster. Kemudian kita update jarak jarak antar cluster. Sini karena D dengan F sudah satu cluster maka kita update berapa sih jaraknya antara cluster DF dengan A, cluster A jaraknya berapa gitu ya. Ini akan jadi tanda tanya. Kita update dulu. Dari sini tadi, jadi kalau misalnya kita pakai minimum berarti jarak terkecil ya antar cluster. Kalau average berarti kita hitung rata-ratanya. Kalau komplit berarti kita hitung jarak maksimumnya. Tinggal mana yang mau dipakai saja. Misal di sini kita pakai jarak minimum ya, single linkage. Jadi untuk memenuhi tanda tanya ini kita ambil jarak terkecil. D dengan A jaraknya adalah, kita contohnya satu ya, D dengan A jaraknya 3,61. F dengan A jaraknya adalah 3,20. Kalau single linkage atau minimum, maka jarak cluster DF dengan A kita ambil yang paling kecil. Hasilnya adalah 3,20 gitu ya. Jadi jarak antara A dengan cluster A dengan cluster DF adalah yang kecil adalah 3,20. Gitu ya. Untuk menghitung jarak cluster DF dengan B, nah kita ambil yang paling kecil antara DB dengan FB. Paling kecil 2,5 gitu ya. Jarak D dengan B adalah 2,9, jarak F dengan B adalah 2,5. Nah, paling kecil 2,5 gitu ya. Dengan cara yang sama kita hitung. Nah, sekarang sudah terupdate gitu ya. Dari sini ambil lagi mana yang paling kecil, kemudian kita merge, kita gabungkan. Yang paling kecil adalah 0,71 ya di sini. Maka A sama B kita gabungkan menjadi satu cluster. Jadi cluster AB ya. Nah, AB jadi satu cluster. Langkah berikutnya iterasi 2, AB kita gabungkan. Kemudian kita update lagi jarak antar cluster. Kalau AB dengan C berarti kita lihat AC dengan BC mana yang minimum. Sini untuk mengisi tanda tanya ini. Kalau cluster AB dengan DF berarti kita lihat antara AD, AF, BD dan BF mana yang minimum. Nah, kita taruh di sini. Jarak antara AB dengan E berarti jarak AE dengan BE mana yang minimum, kita taruhkan di sini ya. Kita update. Setelah kita update dengan minimum linkage, jarak minimum, kita lihat lagi mana yang paling kecil, gitu ya. Ini sudah kita update. Ternyata yang kecil adalah sini ya, 1 ya. Maka E dengan DF kita buat satu cluster lagi. Ini satu cluster. Kemudian DFE gitu ya. Kemudian kita update lagi. Kita update lagi matriks jaraknya. Ternyata yang terkecil adalah DFE dengan C. Maka ini jadi satu cluster lagi. Harusnya diupdate dulu ya. Diupdate kemudian ambil yang paling kecil. Ini jadi satu cluster lagi. Setelah itu, karena hanya tinggal 2 cluster, maka tinggal kita gabungkan jadi satu cluster besar. Ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi semua sudah dalam satu cluster. Kemudian kita juga bisa buat dendrogram gitu ya, tergantung dari urutan penemuan ya. Di awal kita dapatkan 6 cluster ABCDF, kemudian langkah pertama kita dapatkan DF gitu ya, pada jarak setengah. Ini jaraknya, lifetime ini adalah jaraknya. Kan awalnya masing-masing adalah satu cluster, kemudian DF gabung, AB, kemudian DF dengan E, kemudian DFE dengan C, terakhir adalah DFEC dengan AB ya. Artinya adalah semua sudah terkumpul dalam satu cluster besar.
Nah, kalau misalnya di sini kalau kita cuma butuh 2 klaster ya, misalnya A, B, C, D, E, F, kita butuh 2 klaster, maka kita cukup potong di sini ya. Kita potong. Klaster 1 adalah anggotanya D, F, E, C, klaster 2 anggotanya adalah A, B gitu ya. Kalau mau kita bagi dalam 3 klaster yang dipotong di sini potong. Jadi D, F, E, C, dan A, B. Jadi tergantung kebutuhan kita mau dipotong jadi berapa klaster. Tinggal dipotong saja. Itu adalah untuk kelebihan dari aglomeratif approach ya. Untuk yang ini ya. Kalau butuh berapa tinggal kita potong saja. Ini contohnya adalah kalau misalnya kita clustering untuk negara-negara bagian di Amerika ya, USA States ya, berdasarkan kriteria tertentu ya. Ini adalah hierarchy clustering ya. Jadi semua pada akhirnya jadi satu cluster. Kalau kita mau bagi 2 cluster ya tinggal kita potong di sini. Kita dapatkan anggota clusternya gitu ya. Kalau 3 cluster ya berarti kita potong di sini, kita dapatkan anggota clusternya juga 3 gitu ya, 3 kelompok besar dan seterusnya. Oke, ini exercise ini sebagai responsi saja. Misal kita punya 5 buah objek, coba buat terapkan algoritma aglomeratif. Di sini jaraknya single link, ada 3 ya, single linkage, complete linkage, dan average. Jadi 3 macam coba dibikin ya untuk membuat 3 dendrogram. Ini untuk responsinya. Kemudian isu-isu yang relevan pada clustering di sini, yang pertama adalah berapa sih jumlah cluster yang pas gitu ya. Bagaimana kita menentukan number of cluster. Kalau misalnya sudah kita dapat informasi number of cluster, maka kita bisa stop tadi algoritma aglomeratifnya. Kita bikin 2, jadi nggak perlu sampai 1 cluster besar, tapi bisa misalnya sampai 3 saja, berhenti gitu ya. Itu namanya termination condition ya. Tapi kalau nggak ada ya berarti harus diteruskan terus sampai 1 cluster besar. Jadi isunya salah satunya adalah bagaimana kita menentukan jumlah klasternya ya. Berapa sih K-nya gitu ya, berapakah jumlah klasternya. Oke, ini summary-nya. Jadi algoritma hierarkis adalah merupakan sekuensial. Jadi memang sekuensial ya, satu-satu ya. Yang dekat kita gabung gitu ya, sampai akhirnya menjadi satu klaster besar. Kemudian yang dipakai adalah matriks jarak ya untuk membuat klaster tersebut. Kemudian ada representasi hierarkis ya, tadi ada hierarkinya tadi ya. Kita tidak perlu mengetahui mau jadi berapa klaster dulu ya di awal ya. Jadi bisa kita cut kalau kita misalnya butuh berapa klaster, tidak sampai 1 klaster besar. Inilah kelemahan dari metode aglomerative clustering. Di sini tidak bisa melakukan undo ya, apa yang sudah dilakukan sebelumnya ya, karena dia sekuensial gitu ya, akan menjadi dasar bagi sekuensial berikutnya ya. Tiap langkah akan menjadi dasar dari langkah berikutnya, makanya kita tidak bisa melakukan undo ya. Kemudian dia sensitif terhadap tadi ya, karena kita pakai matriks jarak, dia sensitif terhadap matriks jaraknya, dan juga kalau ada noise atau outlier dia sangat sensitif. Kalau ada outlier maka dia akan cenderung menempatkan outlier itu jadi satu klaster sendiri ya, nanti gabungnya di akhir gitu kan. Kemudian dia tidak efisien, kurang efisien gitu ya, big O n kuadrat, di mana n adalah total objek. Jadi semakin banyak objeknya maka makin lama algoritma ini bekerja. Ini adalah varian dari hierarchical algorithm. Ada Birch, ini untuk dataset yang besar, ada Rock gitu ya, untuk mengklaster data kategorik. Jadi kalau fiturnya berisi nominal gitu ya, bukan numerik. Ada juga Chameleon. Kayak nama apa nih ya, Chameleon. Jadi kelas hierarkis menggunakan modeling dinamis. Oke, itu untuk materi pertemuan 7 cukup banyak ya. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk responsi silahkan ini dikerjakan ya exercise-nya. Jadi buat 3 dendrogram dengan single linkage jarak antar klasternya, complete linkage, dan jarak average. Jadi bedakan antara jarak antar objek dengan jarak antar klaster. Oke, cukup sekian materinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.